Halo Ibu Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi masalah dan kebijakan dalam pembangunan perekonomian untuk memenuhi tugas dari perekonomian Indonesia. Di sini kami akan membahas dua pokok bahasan, yaitu yang pertama ialah masalah dalam pembangunan ekonomi, yang kedua ialah kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke masalah dan kebijakan, perlu teman-teman ketahui apa sih pengertian pembangunan ekonomi dan juga tujuan dari pembangunan ekonomi. Baik, perkenalkan nama saya Christina Felicita Ursula Tukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu pembangunan ekonomi serta tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk menaikkan harga produk domestik bruto suatu negara atau produk domestik regional bruto suatu daerah dalam jangka panjang. Serta tujuan dari pembangunan ekonomi ini adalah untuk mengurangi ketimpangan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperbaiki lembaga pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Soraya Febriani Nahar dengan NIM 211001054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pembangunan ekonomi. Yang pertama ialah kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering sekali ditemukan di negara-negara berkembang. Salah satunya ialah di Indonesia. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata di dalam masyarakat. Nah, kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan juga papan. Dari sini saya akan mengemukakan salah satu pendapat dari para ahli, yaitu Surjono Sukanto, yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan keadaan ketika seorang individu ataupun kelompok yang tidak sanggup untuk memenuhi atau memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok yang sudah ada dalam masyarakat, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, dan juga fisik untuk mencapai taraf kehidupan kelompok yang sudah ada tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ialah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara itu menjadi besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatnya angka kemiskinan. Nah, yang kedua ialah masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara itu menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Yang ketiga ialah pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, maupun wawasan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Nah, yang keempat ialah terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dipungkiri. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan juga kerusakan pada psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat juga menjadi penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terkena bencana alam akan kehilangan harta bendanya. Dan yang terakhir ialah distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah, maka posisi mereka tuh akan berada di bawah garis kemiskinan. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai dampak kemiskinan. Yang pertama ialah meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya ialah dengan kriminalitas. Jadi beberapa bentuk atau contoh dari kriminalitas itu ialah penipuan, perampokan, pencurian, serta yang paling keji ialah pembunuhan. Yang berikutnya atau yang kedua ialah angka kematian meningkat. Masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Nah, akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk
itu meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin. Nah, yang ketiga ialah akses mendapatkan pendidikan yang tertutup. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh seorang individu cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan. Padahal salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga akses pendidikan yang tertutup dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. Yang keempat ialah meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat yang kaya atau berkecukupan. Nah, hal tersebutlah yang dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Yang kelima ialah konflik yang terjadi masyarakat bermunculan. Masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat yang kaya. Contohnya seperti mendapatkan akses untuk fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, kesenjangan terjadi masyarakat ini akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat akibat timbulnya kecemburuan. Berikutnya ialah jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama ialah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang menjadikan suatu kondisi di mana pendapatan seseorang, individu atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga individu atau kelompok orang tersebut akan kesulitan untuk mencukupi serta memenuhi kebutuhan standarnya seperti sandang, pangan, dan papan yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Garis kemiskinan yang dimaksud dalam pengertian kemiskinan absolut di atas ialah pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan individu tersebut. Nah, jenis kemiskinan absolut ini merupakan jenis kemiskinan yang paling banyak dipakai sebagai sebuah konsep untuk menentukan maupun mendefinisikan kriteria seorang individu maupun kelompok orang miskin atau tidak. Yang kedua ialah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di batas garis kemiskinan, tapi dia akan terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Yang ketiga ialah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat itu yang sudah menjadi budaya. Contohnya seperti malas, etos kerja yang rendah, mudah menyerah pada nasib, budaya masyarakat yang korupsi, menolak adanya kemajuan teknologi, dan juga minder mengantukkan bantuan dari pihak lain, salah satunya ialah pemerintah dan juga lain-lain. Nah, yang keempat ialah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya itu sudah ada untuk mereka. Contohnya seperti sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Frederiana Jupika Uskono. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pembangunan ekonomi. Nah, masalah pembangunan ekonomi yang kedua adalah pengangguran. Nah, pengangguran sendiri itu dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang belum atau tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, pengangguran juga dapat diartikan sebagai golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan untuk dapat menghasilkan uang. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa dampak dari masalah pengangguran. Yang pertama adalah berpotensi membuat keuangan negara membangkak. Yang kedua adalah meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga adalah dapat memicu konflik antara warga dan pemerintah. Yang keempat adalah dapat menyebabkan kesenjangan kerja. Yang kelima adalah meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Nah, selain dari dampak terjadinya masalah pengangguran, ada juga jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan lama waktunya bekerja. Nah, jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya itu dapat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi akibat dari perubahan musim atau pergantian musim. Yang kedua adalah pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi di suatu negara sehingga terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga adalah pengangguran deflasioner, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja itu lebih tinggi dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia.
Yang keempat adalah pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena orang tersebut memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi di suatu negara. Yang keenam, pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dinilai lebih murah dan lebih mudah. Yang ketujuh, pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dan penawaran kerja yang tersedia. Nah, selain itu, jenis pengangguran berdasarkan lama waktunya bekerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Situasi di mana seseorang sama sekali tidak mau bekerja atau tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur. Merupakan situasi di mana ketika seseorang itu bekerja namun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang terjadi karena pengangguran tersebut bekerja secara tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, selain itu ada juga jenis pengangguran yang namanya pengangguran volunteer, yaitu pengangguran yang terjadi karena orang tersebut tidak memilih, sama sekali tidak memilih untuk bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Nah, selain dari jenis pengangguran volunteer atau pengangguran sukarela, ada juga yang namanya pengangguran involunteer atau pengangguran terpaksa, yaitu pengangguran yang terjadi karena ketika seseorang itu menganggur meskipun bersedia bekerja dengan upah yang berlaku. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan masalah pembangunan ekonomi tentang pengangguran. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman selanjutnya untuk membahas masalah pembangunan ekonomi yang ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam pembangunan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaudensius Suhendro Nardon dengan NIM 21100100035. Yang pertama adalah masalah keterbelakangan. Keterbelakangan itu sendiri merupakan kelambatan dalam perkembangan, ketinggalan dalam kemajuan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah keterbelakangan ini adalah adanya kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi faktor penyebab atau pemicu terjadinya masalah keterbelakangan. Hal ini dikarenakan orang miskin jelas tidak mampu mengakses pendidikan, tidak mampu mengakses sarana-sarana ekonomi, tidak mampu mengakses sarana-sarana infrastruktur, sehingga terjadilah keterbelakangan. Juga adanya keterbatasan sumber daya alam, adanya keterbatasan sumber daya manusianya, dan adanya keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan di negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah akibat dari masalah keterbelakangan ini, yaitu masyarakat gagap dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan mutu atau kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Lalu terjadi banyak kriminalitas, lingkungan kumuh, banyak terjadi tingkat kematian yang tinggi, lalu tingkat pendidikan rendah karena masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu sangat mahal, ya, dianggap mahal. Selanjutnya yang kedua adalah masalah kesenjangan distribusi pendapatan. Kesenjangan itu sendiri artinya ketidakseimbangan, lalu ketidaksimetrisan atau adanya jarak pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah kesenjangan distribusi pendapatan ini adalah adanya pembagian PDB yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai pemerintah yang berbeda. Lalu
pegawai atau golongan atas hidupnya lebih sejahtera dibandingkan para petani. Lalu petani kalah saing dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB. Yang kita ketahui sendiri, Indonesia itu merupakan negara agraris. Lalu adanya keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alamnya. Akibat dari masalah kesenjangan distribusi pendapatan ini adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Lalu petani dan pedagang tidak dihargai sebagaimana mestinya. Yang ketiga, petani di Indonesia seharusnya hidup makmur, tetapi di sini petani malah hidup melarat. Dan yang terakhir itu petani, mereka menanam di sawah milik mereka sendiri, tetapi mereka juga mesti harus membeli beras di orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri berikutnya. Kebijakan ekonomi mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada setiap perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, di wilayah mana, di sektor mana perusahaan bersangkutan beroperasi. Kebijakan ekonomi mikro lebih didominasi oleh pembangunan infrastruktur. Kebijakan ekonomi mikro mencakup perubahan upah, biaya produksi, permintaan, dan penawaran dalam pasar. Adapun kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi biasanya dilakukan oleh perusahaan ketika terjadi hal tertentu. Misalnya terjadi penawaran dalam tingkat penawaran rendah dan sementara itu permintaan meningkat, sehingga perusahaan dapat menaikkan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan tersebut. Biasanya kebijakan ini diberlakukan perusahaan sementara waktu. Adapun kebijakan harga rendah. Kebijakan harga rendah ini dilakukan oleh perusahaan ketika penawaran lebih tinggi dibandingkan permintaan. Oleh sebab itu, kondisi ini memaksa perusahaan tersebut memperlakukan kebijakan tersebut untuk menarik konsumen dan pelanggan yang ada. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Safrin Tantung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi meso. Kebijakan ekonomi meso itu dibagi menjadi dua arti, yaitu kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral dan kebijakan ekonomi meso dalam arti regional. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral. Dalam arti sektoral, kebijakan ekonomi meso adalah kebijakan yang khusus ditunjukkan pada sektor-sektor tertentu saja. Jadi kebijakan sektoral ini hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu saja dan tidak berlaku untuk keseluruhan pelaku atau sektor. Jadi setiap departemen pemerintah mengeluarkan kebijakan sendiri yang bisa sama atau berbeda untuk setiap sektornya. Kebijakan ekonomi meso yang bersifat sektoral ini itu mencakup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenaga kerjaan, termasuk sistem penggajian, investasi, jaminan sosial bagi pekerja, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi meso dalam arti regional. Jadi, kebijakan ekonomi meso dalam arti regional ini adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu saja. Misalkan, kebijakan industri regional di kawasan Indonesia Timur yang mencakup kebijakan industri regional, kebijakan investasi regional, kebijakan fiskal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Jadi, pemerintah itu mempunyai sektor ekonomi yang sifatnya prioritas di kawasan tertentu saja. Misalnya di kawasan Indonesia Timur. Bagaimana Indonesia ingin memicu pertumbuhan Indonesia Timur misalnya? Maka di situ akan ada kebijakan khusus, yaitu kebijakan ekonomi meso untuk kawasan Indonesia Timur saja. Atau contoh lain misalnya, pemerintah ingin memajukan sektor pariwisata di NTT misalnya. Sebut saja Labuan Bajo yang dijadikan kawasan pariwisata premium. Jadi itu semua sifatnya meso regional, yaitu karena hanya berlaku di kawasan atau tempat tertentu saja.
Jadi kebijakan ekonomi meso yang bersifat regional ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, sekian materi tentang kebijakan ekonomi meso. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan makro. Kebijakan makro merupakan kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara dengan prinsip menstabilkan perekonomian suatu negara dan membawa perekonomian suatu negara ke arah yang lebih positif. Ada 3 bentuk kebijakan makro. Yang pertama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat suatu negara, mulai dari penawaran, perputaran uang di masyarakat, sampai pada penetapan tingkat bunga pada periode tersebut. Kebijakan makro ditujukan untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara, sehingga dari pengeluaran tersebut dapat diketahui tingkat tinggi rendahnya inflasi di suatu negara. Yang berikut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, tujuan dari kebijakan fiskal ini untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan dari suatu negara. Peran kebijakan fiskal dalam perekonomian makro ialah untuk mengatur pendapatan nasional, investasi, dan distribusi nasional. Sedangkan kebijakan dari segi penawaran pada poin ini lebih menekankan pada neraca keuangan dari suatu negara dan perusahaan. Adapun tujuan dari kebijakan makro yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan perekonomian, mengendalikan inflasi, mengembangkan kapasitas produksi, membuat neraca pembayaran yang seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.